Tadi berapa? 18, ini tinggal 13, 15. Baik ya, kita ini masuk lagi ke ini. Mungkin ada yang mau membagi screen untuk kisi-kisi yang kemarin atau yang tadi Bu siapa tadi ya? Bu Khairiyah bagi yang lain. Karena soal tadi itu soalnya sebagian menurut saya kurang pas dengan UP yang saya lihat kemarin. Soalnya itu kurang ini. Lebih ke ini harusnya dari kisi-kisi turun ke ini indikator terus ke soal, contoh soal gitu. Gimana Pak, mau di-share lagi? Iya, share lagi Bu. Yang nomor-nomor belakang dia Pak Bu. Saya soalnya juga menerima ini yang mau masuk. Sudah 17 sudah kayaknya. Sudah lengkap. Yang nomor berapa Pak? Yang nomor 100 atau berapa Bu di sesudah kurdis itu. Oke, siap. Sebentar, ini masih saya kok lupa ya Pak caranya. Kembali ke halaman tadi loh. Turun aja ke bawah ini Bu. Diklik. Yang diklik ini. Ya, yang di pinggir. Kok nggak mau ya? Sebelahnya lagi panah ini. Ya, yang pinggir sendiri nih Bu. Kok nggak mau gini? Nah, itu tadi menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik itu kan contoh soalnya tadi ya. Jadi ada anak yang bikin keributan itu kita tetap senang dan nyaman dalam mendidik. Bikin mereka juga dengan pendidikan yang humanis, ya kan? Kita tidak langsung memberikan hukuman fisik atau non fisik, verbal atau ini yang dapat melukai perasaan siswa. Nah, itu sikap seperti itu nanti yang banyak soal-soal yang pilihan yang menanyakan atau apa istilahnya ya, yang ingin mengetahui apakah kita memang guru gitu loh. Kita memang praktisi guru yang memang melaksanakan tugas sebagai guru dengan baik gitu biasanya. Soal-soalnya itu. Atau saya yang bagi ini
screen yang masih lanjut Bu. Terus Bu. Oh, ditarik. Monggo jenengan lawan Pak. Saya agak ini apa gaptek. Iya. Ada. Saya kirim japri ya Pak. Yang apa Bu? Yang barusan itu loh Pak. Yang Oh, iya ya. Di Japri. Monggo. ini mau. Hmm, bentar. Lama sekali. Sampun Bapak. Iya. Sampun. Baik, saya lihat dulu ya. Iya, iya. Oke. Ini kan ya Bu ya. Sudah tampak ya? Tampak Bapak Ibu. Tampak tapi WA-nya Bapak, bukan filenya. Ini filenya belum? Yang Bapak share itu Masih WhatsApp. WA. Masih WA. Ya, iya WA. Ini ya. Tampak ya? Ya, coba saya ke bawah. Ini kemurah hatian. Nah, kemarin kisah kosos itu yang kita bahas. Hadis diroyah dan riwayah sudah jelas kemarin ya. Riwayah itu yang terkait dengan sifat Nabi, perkataan Nabi, pernyataan Nabi. Itu kalau yang diroyah itu terkait dengan hadis, rangkaian hadis itu, bahkan juga matannya juga. Nah, ini misalnya ini yang nomor 30 ini ya. Pembagian hadis berdasarkan perspektif atau tinjauan kuantitas perawi dan kualitas sanad. Pembagian hadis berdasarkan disajikan teks hadis lengkap dengan sanad matan. Seperti tadi itu loh soal yang tidak jelas bacaannya itu loh Pak. Yang Arabnya tidak jelas tadi kan. Jadi soalnya seperti itu. Disajikan soal ada sanad, matan, dan mukharij perawinya. Maka mahasiswa dapat mengkategorikan hadis tersebut berdasarkan kuantitas perawi sebagai hadis mutawatir, hadis ahad, hadis masyhur, hadis ghairu masyhur, hadis aziz atau hadis gharib. Jadi seperti itu contoh soal kesana. Terus sekarang hadis persyaratan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Itu juga harus jelas nih. Saya harus kembali. Lagi ya. Terus
Nah, ini masih ini jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil apa itu, Bapak Ibu? Masih ingat ya? Jarah itu berarti mencacat. Mungkin nanti kalau pertanyaan di UP kemarin, jarah itu dan ta'dil itu hukumnya bagaimana, kan gitu. Kayaknya ada hadisnya juga itu. Kan ini jarah wa ta'dil. Jarah ini kan berarti kita membicarakan keburukan kan. Keburukan seorang ulama kan ini yang membawa hadis itu, sanad hadis itu. Ini misalnya orang ini kurang kuat hafalannya, orang ini sering melakukan maksiat misalnya, naudzubillah. Ini kan di kitab jarah ada hukumnya itu dibebaskan karena ada ayat Al-Qur'an itu kan. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu itu. Itu dalam konsep tabayun. Jika ada orang fasik datang kepadamu, maka tabayun, fatabayyanu. Tabayun ini dari jarah itu. Jadi tidak apa-apa mencacat seseorang demi untuk mendapatkan info yang valid dari orang tersebut. Terus cara melakukan penilaian jarah wa ta'dil. Karena ada tingkatan-tingkatan. Oh iya Bapak Ibu, tingkatan itu ausakunas, ya kan? Terus sikotun, sabetun. Itu kan istilah itu muncul di soal nanti Bu, Bapak Ibu. Tingkatan-tingkatannya itu. Ada pembagiannya itu. Jadi dilihat lagi pembagian. Mungkin bisa dicatat pembagian jarah itu kan. Nanti kalau yang ini masuk hadis sahih, ada yang kalau yang fihi apa itu istilahnya itu, sehingga ada perbincangan tentang orang ini. Nah itu kategori hadis apa, itu ada kategori-kategorinya yang perlu Bapak Ibu pelajari lagi sebelum UP ya. Dari jauh-jauh hari harus jelas dulu kategori-kategori itu sebagaimana di modul itu, untuk bisa menentukan apakah hadis ini derajat berapa tingkat itu, 6 kalau nggak salah ya. Tahammul wal ada itu apa Bapak Ibu, jadi harus ini pasti ada di kisi-kisi, ada ini kemarin juga ada, paling nggak ada 2 atau 3 soal gitu dari sini. Cuma untuk bisa menjawab 1, 2 atau 3 soal itu kadang belajarnya semalam paling tidak, atau berapa 1 jam atau lebih gitu untuk bisa paham dengan jelas. Tahammul wal ada. Saya jadi ketika menghadapi UP saya kan beli papan tulis untuk belajar anak itu. Jadi anak saya gak belajar dulu, saya pakai itu untuk kira-kira apa. Jadi saya buat ringkasan-ringkasan urutannya, saya lihat lagi gitu kan. Tapi untuk pengetahuan instan kayaknya itu, sehingga sekarang ini lupa lagi untuk khusus untuk UP. Ketika sekarang ingat itu lagi urutannya apa, jadi harus melihat lagi gitu Bu. Pengetahuan yang seperti pengajian itu, habis pengajian apa yang disampaikan tadi wis. Jadi untuk ya paling tidak itu kan untuk tujuan instan. Bapak Ibu belajar itu untuk menghadapi UP ini. Jadi harus bisa gitu. Harus paham. Nanti kalau ada pertanyaan gini, saya harus mengerti
dan harus bisa menjawab gitu. Tawazun ini juga ada ini. Sama kayaknya mungkin kisi-kisinya dikit-dikit lah. Kalau yang terkait mapel keahlian ini kan, keahlian tafsir hadis ini kan selalu disajikan teks penafsiran Al-Quran berdasarkan corak tafsir kontekstual gitu kan. Seperti tokoh-tokoh tafsir kontemporer yang Fazlur Rahman misalnya, double movement. Nah, double movement itu ada Bu kemarin Bu. Double movement itu ada yang ingat apa double movement itu? Penafsiran menurut Fazlur Rahman. Jadi untuk dia kan kontekstual, ya. Kontekstual. Atau kategori apa itu yang lebih spesifik gitu. Kontekstual kan ya. Jadi untuk bisa menafsirkan itu dari bukunya Major Themes of the Quran itu, tema-tema pokok Al-Quran, itu kan dia menggunakan metode double movement. Kembali ke masa lalu dan menarik ke masa sekarang. Jadi pertama harus melihat ayat itu fungsinya untuk masa lalu, fungsinya untuk apa. Melihat secara keseluruhan. Kalau yang ditarik ke masa sekarang, nah sekarang ini dari moral, pesan moralnya masuk enggak? Kalau ayat ini digunakan untuk ini misalnya. Masalahnya kalau dulu perbudakan itu kenapa tidak dihapus? Terus sekarang mau ada perbudakan. Nah alasannya kenapa tidak dihapus? Karena misalnya Islam kan tidak menciptakan perbudakan. Perbudakan itu sudah ada. Jadi Islam berdamai dengan budaya gitu. Itu masa lalu. Nah masa sekarang seperti apa? Nah seperti itu penafsiran double movementnya Fazlur Rahman. Itu ada itu kemarin. Disajikan narasi. Soal nomor 53 Pak. Soal nomor 53. Baik. Itu berapa ya? Bisa. Ada Farid Esak itu. Farid Esak. Pendekatan historis sosiologis. Ya. Ini 53 ini tak Bu? 52. 52-nya. Oh, hermeneutika Al-Quran. Kira-kira soalnya seperti apa itu Pak? Pendekatan hermeneutika dalam kajian. Yang Farid Esak ini teologi pembebasan ya. Ada yang ingat? Kayaknya teologi pembebasan ini kan yang di Afrika itu ya. Hermeneutika dalam hermeneutika. Nah, ini ada Bapak Ibu. Ini soal tentang hermeneutika ini ada paling enggak 2 atau 3 gitu ada. Jadi disajikan narasi tentang tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Farid Esak dengan pendekatan hermeneutiknya. Mahasiswa dapat menilai konsep dasar dan kerangka pendekatan hermeneutika Esak dalam penafsiran Al-Quran. Nah itu saya yang ini. Yang hermeneutika itu tokoh-tokohnya siapa saja Bapak Ibu yang di modul itu. Hermeneutika, tokoh Arkun. hermeneutika, iya. Hermeneutika. Hasan Hanafi. Hasan Hanafi, Arkun, Farid Esak ini ya. Fazlur Rahman. Iya, kontekstual itu Bu. Kalau ini nah ini juga kan di modul itu ada. Saya mempelajari Heidegger, Gadamer, Habermas itu kan. Jadi rata-rata mereka yang intelektual Islam yang yang melakukan pendekatan hermeneutika dalam kajian Al-Qur'an itu merujuk ke teori-teori yang ditemukan ya, yang digali oleh
Heidegger, Gadamer itu, Ricoeur, Derrida. Nah itu kemudian dibuat pisau analisis untuk, kan mereka awalnya Bible ya yang dilakukan, terus dipakai untuk menafsirkan Al-Quran juga. Nah itu juga saya untuk detailnya ya, saya juga sudah agak lupa kalau yang Farid Esak ini tentang apa-apanya itu. Jadi saya hanya bisa memberikan saran kepada Bapak Ibu untuk ini, misalnya Bapak Ibu bisa mengambil sedikitnya, misalnya Farid Esak itu apa gitu loh. Yang Farid Esak itu hermeneutikanya di sisi apa? Kalau yang Arkun di sisi apa gitu. Karena pemikiran ini agak rumit menurut saya kemarin, walaupun saya belajar untuk ujian saja itu, saya di situ yang kebingungan juga dari beberapa soal, karena mempelajari perspektif Arkun itu dalam menafsirkan Al-Quran seperti apa, hermeneutikanya, coraknya itu seperti apa, itu harus ini banyak membacanya itu berkali-kali gitu. Makanya juga Bapak Ibu saya sarankan untuk membaca, kira-kira saya kalau ada pertanyaan tentang Farid Esak itu poinnya seperti apa gitu. Masing-masing itu dari Farid Esak, Arkun, terus Fazlur Rahman itu poin-poinnya seperti apa. Kalau ini ada nggak Toshiko Isutsu? Toshiko Isutsu itu kayaknya ada deh. Ingat saya itu. Toshiko Isutsu. Ini soal nomor 55 Pak, mungkin bisa membantu sedikit. Iya ya, coba. Fazlur Rahman tentang pewahyuan ayat Quran itu. Oh iya. 55. Iya, 55 ya. Jadi ini saya masih insya Allah ingat ya, pendekatan Fazlur Rahman tentang proses turunnya ayat Al-Quran itu dalam studi Al-Quran. Disajikan data tentang proses pewahyuan ayat-ayat Al-Quran, mahasiswa dapat menilai pandangan Fazlur Rahman berdasarkan pendekatan historis sosiologis tentang peran malaikat Jibril yang diibaratkan seperti pegawai pos. Jadi maksudnya malaikat Jibril itu bukan seperti pegawai pos ya, yang ke Nabi itu membawa tulisan terus disuruh ke Nabi. Ini dibaca. Tapi menurut Fazlur Rahman tidak seperti itu wahyu Al-Quran itu. Jadi kalau seingat saya, nanti yang bisa yang lebih paham atau mungkin ingat yang lain dari keterangan saya. Jadi malaikat Jibril itu datang ke Nabi itu membawa wahyu yang nanti menyesuaikan gitu loh. Jadi Nabi itu oleh Allah diberikan wahyu melalui malaikat Jibril itu bukan langsung ini, tapi berdasarkan dengan konteks sosial. Jadi memperbaikinya Allah terhadap, mengajarkannya Allah terhadap manusia, Al-Quran ini bukan langsung tidak menyentuh hal-hal sosiologi waktu itu. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu bisa dilihat dari perspektif sosiologis, begitulah maksudnya. Jadi ada peran serta Nabi dalam Al-Quran itu, bukan wahyu Allah yang langsung gitu, menurut Fazlur Rahman. Tolong dibaca lagi itu. Jadi itu mungkin sebagai pengantar ya, bahwa konsep Al-Quran itu tidak seperti ulama-ulama terdahulu yang bahwa ada langsung wahyu itu langsung ada di dalam diri Nabi, dan itu memang semuanya memang lafzan wa maknan itu. Lafzan wa maknan, iya kan? Kan Al-Quran itu masuk ke jiwa Nabi lafzan wa maknan kan gitu. Kalau menurut Fazlur Rahman ini maknan saja, lafzannya dari Nabi yang melalui proses historis sosiologis gitu. Itu kalau nggak salah loh ya.
Karena saya juga ini kan nggak ada di ngajar ke anak-anak kan nggak ada kan gini Bu, iya kan? Al-Quran hadis nggak ada ini, nggak bahas ke anak-anak ini. Mata BI, Pak. Nah iya lah itu, ya itu. Sementara gurunya disuruh bulat-bulat. Ini saat ini pada level yang berbeda sebenarnya ini. Kita bukan diuji untuk bagaimana menyampaikan ini ke anak-anak itu enggak, tapi lebih ke level di atasnya lagi. 57, Pak. 57. Ya 57. Kok nggak ada yang komen nih, cuma saya aja. Iya. Yang lain jangan-jangan komen cuma lupa open mic jadi gak keluar suaranya. 57. Pendekatan semantik dalam kajian Al-Quran. Nah ini kalau nggak salah ini yang orang Jepang ya. Toshiko Isutsu kan ini ya. Oh ya benar ya Allah ya. Saya belum baca ini cuma semantik. Pendekatan semantik dalam kajian Al-Quran. Pendekatan semantik dalam kajian Al-Quran menurut perspektif Toshiko Isutsu. Nah disajikan tafsir moralitas dalam kata soleh, khair, hasan, bir, thayyib, dan ma'ruf. Mahasiswa dapat mengkritisi pendekatan semantik dalam kajian Al-Quran menurut Toshiko Isutsu. Jadi ini kan studi Toshiko Isutsu ini semantik itu kan bahasa kan. Bahasa yang disampaikan kosakata-kosakata yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu akan sama. Soleh, baik ya kan. Khair. Kaif haluk. Khair. Kan baik. Soleh, baik juga. Hasan, baik. Bir, baik. Thayyib, baik. Ma'ruf ya ini bukan mar'uf ya. Ma'ruf dikenal baik. Jadi ini kalau Toshihiko Isutsu ini membedakan semua ini ada konteksnya. Ya kan? Nah ada konteksnya. Pemaknaan yang pas itu tidak semuanya baik ini. Baik dalam hal apa gitu. Nah ini juga saya detailnya juga lupa. Tapi saya tahu konsepnya bahwa ini masing-masing memiliki konteks yang berbeda. Ada konteksnya. Begitu. Bapak Ibu. Dan ini ada loh pertanyaan ini. Ada, saya masih ingat. Saya insya Allah bisa dulu waktu jawabnya. Tapi sekarang pertanyaannya apa juga sudah agak lupa. Tapi ada. Toshihiko Isutsu ini disebut. Kata-kata ini ada soalnya. Muncul ya. Ini ada lutung kata orang Jawa itu. Eman kalau sampai gak bisa. Satu. Tapi untuk bisa menjawab ya agak lama bacanya ini. Ingat-ingatnya juga. Toshihiko Isutsu. Ada tapi ya, Bapak Ibu. Kalau ingin bisa menjawab, harus 58-nya, Pak. 58. Semiotika itu loh, Pak. semiotika. Ini masih semion itu kan tanda ya. Tanda, petanda, penanda. Nah itu di yang semiotika itu siapa tokohnya ya? Apa Arkun ya? Apa ini? Arkun kayaknya. Terus itu 5859 itu Arkun. kajian hermeneutik Oh, semuanya itu. iya semiotika. Oh iya Arkun ini di bawahnya iya benar. Muhammad Arkun. Tafsir Al-Fatihah. Ya, penafsiran surah Al-Fatihah itu dari Muhammad Arkun, perspektif Muhammad Arkun itu bagus itu sebenarnya. Maksudnya untuk menambah wawasan kita tentang Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, setiap rakaat kan. Jadi itu oleh Muhammad Arkun bagaimana penafsirannya itu monggo dibaca Bapak Ibu, dibaca lagi dari tafsir Fatihah ya. Nah, ini harus kalau ke sini-sini nih belajar lagi, ikut gabung lagi nih Bapak Ibu. Dalam kajian Al-Quran perspektif Arkun. Ya ini masuk semua loh Bapak Ibu, ada pertanyaannya.
Masing-masing satu ini. Satu soal kan. Sesuai nomor itu. Yang ini. Yang arkun ini 2 ini berarti dia. Di atas nyebut arkun dan semiotika juga arkun. Terkait arkun juga. Terus di bawahnya konsep pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran. Wawasan kebangsaan dalam perspektif Al-Quran. Terus yang ini loh, yang Nabi itu rindu dengan Madinah itu kan, yang kemudian ditafsirkan hubul waton itu, hubul waton minal iman, nggak ada hadisnya, itu kan bukan hadis. Jadi ada hadis yang ini, yang wawasan kebangsaan. Tapi ini Al-Quran ini kan ya, yang ini Al-Quran ini. Disajikan studi kasus terkait dengan karakter baik dan relevan dengan spirit wawasan kebangsaan. Mahasiswa dapat menganalisis nilai-nilai karakter baik yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran. Kalau yang saya bilang tadi itu hadis ya. Hadis itu. Nah ini sudah, ini ke yang bawah 71 ini sudah KIKD. Ini yang dulu Bu, 2013. Kalau yang sekarang Kumer ya. KP itu. Yang sekarang. Kira-kira sudah berubah ya. Kalau yang ini kayaknya sudah berubah kayaknya. Tapi kalau teori perkembangan intelektual peserta didik kan masih sama. Ya kan? Masih sama. Teori perkembangan moral peserta didik masih sama. Teori perkembangan emosional masih sama. Behavioristik. Nah ini masuk semua Bapak Ibu. Teori belajar behavioristik. Belajar kognitif, konstruktivistik. Harus dikuasai nih. Kalau enggak bisa jawab ini. Nanti. Masing-masing satu soal. Tapi belajarnya untuk bisa membedakan itu agak lama ya kan. Humanistik. Ini kayak humanistik. Tapi kok kayak kognitif gitu kan. Nanti pertanyaannya. Ada lagi Bu. Ini lebih ke. Monggo yang lain. Ini, teman-teman yang lain. Ini Monggo. sudah ini ya. Standar kualifikasi guru. Gini-gini nih. Kalau nggak bisa ya nggak ada nilainya. Model pengembangan profesionalisme guru. Tapi kemarin kalau mengikuti dengan baik itu refleksi diri dalam kurikulum merdeka. Ada ini. Refleksi diri dalam kurikulum merdeka. Disajikan suatu kasus tentang kualifikasi beberapa guru Al-Quran. Standar kualifikasi guru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, soalnya ini yang bikin soal seperti apa saya juga kurang ini ya. Banyak gambaran. Jadi ini mungkin sudah ini ya. Sudah cukup ini karena untuk menjangkau secara keseluruhan. Untuk menjangkau secara, oh ini ada orang mau masuk lagi. Ini mau habis lagi nih Bapak Ibu. Baterainya juga. Jadi ini Bapak Ibu ya, mungkin saya 2 malam saja ini. Dan sesudah itu Bapak Ibu akan dibantu oleh dosen. Atau kalau guru ini sudah ya, guru pamong kan sudah ya. Seri guru pamongnya kan sudah ini. Sekarang sudah menghadapi UP kan sudah terkait dengan perjuangan Bapak Ibu masing-masing untuk bisa lolos ya dari jebakan-jebakan soal dan bisa lulus di UKM PPG pada tahun ini semuanya. Semoga Bapak Ibu lulus semua ya. Mari untuk kesuksesan kita
semuanya ini. Saya akan sangat senang kalau pasti ya, pasti. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti lulus semua di UKM BPK kali ini. Amin. Untuk niat ini Al-Fatihah. Oh iya, Bapak Ibu, yang saya bilang itu dikasih amalan itu maksudnya begini. Kalau doa kan doa umum semua ya. Jadi ketika menghadapi soal, setiap soal kan hanya punya waktu 1,5 menit. Kalau mudah kita bisa menentukan dengan sendiri ya, kita jawaban tetap dengan dibacakan Bismillah ya. Kita baca Bismillah, terus kita bingung kan, ini jawaban yang mana ini? Apa ini? Maka itu kita langsung ingat Allah saja ya. Karena nanti yang meluluskan juga tetap ada campur tangan. Allah tidak bisa kita karena kita merasa lulus, tidak boleh seperti itu. Dan kita tiap soal itu ya, tidak usah baca Fatihah tiap soal. Tapi yang penting kita mengingat Allah di situ semua soal dan memasrahkan kepada Allah semuanya. Insya Allah di situ kuncinya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Begitu Bapak Ibu nggih. Ngoten mungkin itu bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu semua ya. Dan nanti kalau saya tahajud, saya doakan untuk kelulusan kelas ini semua. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sami-sami. wabarakatuh. Okay.